Salam sejahtera buat sedulur-sedulurku semua. Kenapa sebuah keris dapat menembus ilmu kebal seseorang? Seseorang yang memiliki ilmu kebal, bacok, kebal tusuk, kebal pukul, tapi senjatanya semisal parang, pedang, pisau, dan sebagainya bisa tetap kebal dan tidak terluka sedikit pun. Tapi apabila ditusuk sebuah keris, bisa tembus kekebalannya dan menyebabkan kematian. Rahasianya adalah karena keris didiami kodam, sedangkan pisau, parang, pedang adalah senjata biasa dan tidak berkodam. Terkadang kekuatan kodam kekebalan seseorang kalah dengan kekuatan kodam sebuah keris. Contoh, anggap ilmu kebal seseorang berkekuatan 1000 KRK, lalu diadu dengan kodam keris berkekuatan 2000 KRK. Maka otomatis kodam tuah ilmu kebal tadi kalah, sekalipun kodam keris itu bukan tuah kekebalan. Senjata keris bukanlah benda biasa, sekalipun keris itu kamardikan atau keris tiruan. Sebuah keris juga tidak selalu isinya positif. Banyak juga yang isinya makhluk-makhluk negatif. Sekalipun ujung keris tidak tertancap dalam, tapi energi kekuatan kodam akan menghantam sukma atau nyawa kita dan bisa mati seketika. Berbeda apabila pedang, pisau, parang, dan sebagainya, walau menancap cukup dalam ke tubuh, tetap ada peluang sembuh dan selamat apabila segera dibawa ke rumah sakit. Zaman dulu, senjata keris sangat banyak digunakan untuk bertarung, tapi jarang sekali digunakan dan jarang sekali dicabut dari warangkanya, sekalipun pemiliknya sedang bertarung, kecuali sudah darurat sekali, terdesak, atau karena membersihkan kerisnya saja. Karena apabila zaman dulu sebuah keris dicabut dari sarungnya atau dari pinggangnya, itu artinya siap antara hidup dan mati, dan kodam kerisnya seketika akan haus darah dan lawan pemilik tuannya baginya harus mati. Tambahan, dulu pernah saya lihat seorang ustadz menginjak-injak keris, menggerinda banyak keris dengan alasan keris itu syirik, dan sang ustadz ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa keris tidak punya kekuatan apa-apa. Akhirnya sang ustadz, walau relatif masih muda, meninggal juga, dan setelah mati pun rohnya disiksa oleh kodam-kodam keris sebagai hukuman. Kerajaan Tuhan mengakui keris dan banyak juga digunakan oleh pasukan ketuhanan. Keris senjata berperang melawan iblis. Keris terbagi dua, ada yang isinya negatif, ada yang isinya positif, tergantung sang empu apakah baik atau tidak ketika membuat sebuah keris. Keris derajat tertinggi yang isinya kodam wahyu dewa, yaitu ketika sang empu berpuasa berbulan-bulan sampai keris selesai dibuat, dan karena puasa sang empu itu tulus, dewa di kayangan berkenan memberi kodam wahyu dewa ke dalam keris itu. Kodam wahyu dewa berbeda dengan kodam pada umumnya. Kodam wahyu keris jenis makhluknya tersendiri dan di bawah kendali para dewa, dan tempat tinggal kodam wahyu keris ada di kayangan sana. Energi mereka memancarkan sinar warna-warni berkilauan. Ada juga senjata bukan keris, tapi isinya setara keris, tergantung budaya suatu daerah. Misalnya badik, tombak, dan sebagainya bukan keris, tapi bisa setara keris karena disakralkan suku itu, dan cara pembuatannya pun pakai ritual batin dan gaib. Jadi demikianlah alasannya kenapa ilmu kebal bisa luntur apabila dihantam dengan sebuah keris, karena keris itu memiliki kodam yang kekuatan rohnya lebih kuat daripada kodam ilmu kebal tersebut. Demikian video ini sedulur-sedulurku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Rahayu, rahayu, rahayu.